Shalom, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Sabtu tanggal 3 Desember 2022, bersama-sama kita akan mengikuti renungan harian. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Purwokerto. Inilah tema yang menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu inilah yang kubutuhkan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, ayo kita mengawali renungan saat ini dengan kita memuji Tuhan. Ada sebuah lagu dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Demikian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Mari kita mengawali renungan ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Kami rindukan sabda-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun bersama sahabat-sahabat GKI yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Sekarang kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini melayankan sabda firman-Mu Tuhan. Kami rindukan firman-Mu, kami nanti-nantikan sabda-Mu diberitakan, memberkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayo kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 11. Saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut membaca, mengucapkan dan mengimani firman Tuhan dengan mengatakan bersama-sama begini. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku terkasih, tema yang menarik, inilah yang kubutuhkan. Nah, saya ingin mengawali renungan saat ini dengan sebuah kisah cerita
tentang seorang ibu yang bernama Ibu Emy Boucherpie. Ibu Emy menceritakan pengalaman imannya seperti ini. Waktu itu saya menunggu dengan cemas di kamar rumah sakit didampingi suamiku. Mengapa? Karena putra kami yang masih begitu kecil harus menjalani operasi mata. Dan kalau saya ditanya perasaan hati ini, saya sungguh merasa gelisah luar biasa. Apa yang harus aku lakukan di tengah kegelisahan, kecemasan, rasa takut tentang keadaan anakku yang harus menjalani operasi ini? Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba berdoa. Saya mencoba meminta Allah memberi kepadaku kedamaian dalam hati. Tiba-tiba saya tertarik untuk mencari Alkitab saya. Dan ternyata waktu saya membuka Alkitab ini, saya menemukan firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 11. Maka saya pun mulai membuka pasal ayat yang sangat saya kenal ini. Sambil bertanya dalam renungan hati saya, apakah ada hal baru yang bisa saya pelajari dari bagian firman Tuhan itu? Ayo coba kita baca sekali lagi bersama-sama Yesaya 40 ayat 11. Mari kita sama-sama membaca dengan penuh penghayatan demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Apa yang diceritakan oleh Ibu Emy begitu menemukan ayat firman Tuhan ini, maka ia pun menceritakan dengan sangat jujur. Begitu saya selesai membaca firman Tuhan ini, hati saya terpana, tercengang-cengang, kagum. Karena kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab sejak masa silam itu sungguh mau meneguhkan dan mengingatkan hatiku bahwa ada Tuhan yang siap menggembalakan kami di saat yang sangat sulit seperti ini. Ketika saya membaca firman itu, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Tuhan, aku dan suamiku dan keadaan anakku, kami ingin Engkau gembalakan. Kami ingin ada di dalam penyertaan penggembalaan-Mu Tuhan. Dan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu? Bagaimana Tuhan sebagai gembala akan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba akan di pangkunya. Tuhan, anakku masih kecil. Biarlah ia boleh menjadi anak domba yang saat ini ada di pangkuan tangan-Mu. Ketika dokter akan melakukan operasi mata untuknya, aku yakin anakku ada di pangkuan-Mu, akan sanggup dan kuat menjalani operasi mata ini. Itu yang diimani oleh Ibu Emy. Bahkan ketika membaca firman Tuhan ini, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan, aku dan suamiku sebagai orang tua dari anak kami ini, kami pun butuh dituntun dengan hati-hati untuk merasakan
bahwa ada Tuhan hadir di dalam proses operasi untuk putra kami saat itu. Dan kalau kami ditanya bagaimana perasaan kami, maka jujur ditulis seketika itu juga kecemasanku lenyap. Karena aku menyadari ada Tuhan menopang kami, ada Tuhan yang menuntun kami, ada Tuhan yang memelihara kami sebagai gembala yang baik. Dan aku pun berkata, inilah yang kubutuhkan Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana Ibu Emi menceritakan kesaksian kelanjutannya. Saat itu saya merasa dilingkupi damai sejahtera dari Allah. Sepanjang proses operasi, bahkan setelah operasi berlangsung, hati kami penuh damai sejahtera. Puji Tuhan, kami bersyukur operasi telah berlangsung dan berjalan dengan begitu baik. Kami bersyukur dan kami tidak mungkin lupa firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 11 ini. Ayo kita baca sekali lagi bersama-sama demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, kita pun memahami bahwa kita ada di dunia yang tidak selalu nyaman. Dan betapa kita membutuhkan gambaran akan rasa aman itu ada. Betapa kita memerlukan gambaran akan adanya pemeliharaan ilahi. Itu yang akan mendorong kita untuk memandang dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Untuk kita tahu, mereka yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati sungguh mendapatkan rasa aman dan mendapatkan kekuatan yang diperbarui di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini melalui firman yang diberitakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan menjadi gembala kita semua. Bahwa Tuhan siap menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Tuhan sanggup memberi kepada kita penghiburan dan kekuatan damai sejahtera. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita pun dapat mengalami tuntunan Tuhan yang lembut. Di saat kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di saat kita berserah memohon limpahan kasih dan damai sejahtera darinya, bukan? Apa sebab? Sebab kita tahu Tuhanlah gembala kita yang baik. Gembala yang bisa memangku kita dan anak-anak kita. Gembala yang siap sedia menghimpun kita dengan tangannya yang kekal. Kita dapat merasakan kasih Allah di dalam setiap kenyataan hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada saudara dan saya. Hal ini dapat mendorong kita untuk sekuat tenaga memuji Allah yang kekal, bahwa tidak berkesudahan kasih setia Allah kita. Ibu bapak, saudaraku, katakan di dalam hidup kita bahwa kesetiaan Allah tidak pernah hilang dari kehidupan ini. Sehingga kita layak untuk selalu berharap kepada Tuhan. Selalu akan ada kabar sukacita yang diberikan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati untuk memahami karya kasih Allah dalam kehidupan ini, saudaraku.
Dengan demikian, dalam setiap kenyataan yang ada, kita selalu melihat kesetiaan Tuhan itu ada. Dan kita akan dikuatkan untuk tetap hidup dalam sukacita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bahkan kita boleh mengatakan apa yang susah dan mengecewakan dalam hidup sekalipun ternyata dapat diubah oleh Tuhan menjadi kabar sukacita di dalam kasih setia Allah yang kekal. Ayo kita buktikan. Selamat menghayati masa Advent, bahwa Tuhan itu kehadirannya sungguh dekat bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua. Inilah yang aku perlukan Tuhan. Amin. Dan inilah yang paling aku butuhkan. Mari kita memasuki masa Advent ini dengan penuh pengharapan. Tuhan beserta saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita menanggapi firman Tuhan ini dengan sebuah lagu. Tenanglah, kini hatiku. Kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Demikian. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita nyanyi lagu ini sepenuh hati. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Mari kita bawa renungan kita dengan menaikkan doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang memberkati kami. Hamba mendoakan semua peserta renungan online saat ini, hati kami boleh diteguhkan dengan sabda-Mu, iman kami boleh semakin mantap dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menggandeng tangan kami. Engkau gembala kami yang baik, kami adalah domba-domba-Mu. Bahkan untuk anak-anak kami sekalipun, mereka boleh menjadi anak Tuhan yang dipangku Tuhan, disayang Tuhan, diperhatikan Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup kami dan seisi keluarga kami ada di dalam penyertaan penggembalaan-Mu Tuhan. Hamba mendoakan hidup kami semakin dekat dan selalu dekat bersama dengan-Mu. Engkau Tuhan gembala kami yang baik. Berkati semua peserta renungan online saat ini. Kami siap tetap melangkah di dalam iman, berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Berkati kami satu persatu
dengan kekuatan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Salam sehat buat kita, tetap semangat mengikut Tuhan. Tuhan beserta saudara dan saya. Amin.